Novel Menikah Saat SMA Part 33. Setelah menghabiskan waktu berdua di Taman Wahana, kini Boy dan Bunga berada di warung kecil di pinggir jalan, sambil menikmati telur gulung yang baru saja matang. "Dimakan dong, enak tahu," Bunga berucap sambil mengunyah makanannya. Boy menggeleng, membuat Bunga menatap Boy kesal. "Ini enak loh Boy, yakin gak mau coba?" "Gak mau. Kenapa kita gak di kafe aja Singa?" ujar Boy tak suka. Bunga menatap Boy malas. "Cobain dulu rasanya, kalau gak enak kita pindah." Boy mengambil satu telur gulung, lalu mengunyahnya, dan yes, ternyata rasanya sangat-sangat menggiurkan di lidah Boy. "Gimana? Enak?" tanya Bunga. Boy mengangguk semangat, karena ini adalah kali pertama ia makan di warung selain warung tempat berkumpul sama sahabatnya. Boy melahap telur itu dengan sangat agresif, hingga membuat Bunga terkekeh. "Pelan-pelan woy," kata Bunga. Setelah membayar dan menghabiskan makanan, Boy dan Bunga pergi meninggalkan warung itu. Hari mulai sore, langit biru sudah berubah menjadi warna jingga. Bunga menikmati angin sore di atas motor yang sepoi-sepoi. Namun, tatapannya menjadi pucat saat melihat ke belakang sejak tadi mengikuti motor Boy. "Perasaan tuh motor ngikutin deh dari tadi," batin Bunga. Boy yang sadar akan Bunga yang melihat ke belakang terus juga melihat kaca spionnya. "Kenapa Nga?" Boy bertanya saat menyadari gurat panik wajah Bunga. "Hah? Itu Boy, kayaknya motor yang di belakang ngikutin kita deh dari tadi," ujar Bunga. Boy melirik ke kaca spion, dan di situ masih ada motor yang dibilang Bunga. Boy terus menjalankan motornya, namun saat hendak belok, Boy dan Bunga dihadang oleh orang yang mengikuti tadi. Ada 3 motor yang menghalangi jalan mereka. "Kita dikepung," tajam Boy. "Boy, kayaknya mereka mau ngerampok deh," ucap Bunga gemetar dan meremas ujung jaket Boy. "Udah, lo di sini aja, jangan mendekat ke mereka," suruh Boy. "Serahin dompet lo, kunci motor lo," ucap orang-orang yang menghadang Boy dan Bunga. Bunga ketakutan sambil meluk boneka teddy bear dengan erat. "Bacot, kalian cari mati," ucap Boy tajam. "Hahaha, apa lo bilang cari mati? Kita cuma mau dompet dan motor lo aja," balas perampok itu. "Heh, lo langkahin dulu mat gue," ucap Boy sambil tersenyum miring. "Kalau nggak mau, pegang dia," ucap perampok itu dan menyuruh rekannya memegang tangan Bunga. Bunga menangis lalu menggeleng. "Lepas, Boy tolong," teriaknya. "Lo diam," hardik perampok itu. Seketika darah Boy mendidih. "Lepasin dia," ucap Boy lalu memukul mereka semua tanpa ampun. Buk buk buk. Alhasil, semua perampok tadi terkapar di jalan terkulai lemas. Boy menginjak tangan lawan yang masih bergerak, membuat sang empu meringis kesakitan. "Boy!" teriak Bunga saat masih ada orang yang menarik tangan Bunga. Langsung saja Boy menghampiri Bunga dan memukul orang itu dengan sisa tenaganya. Bunga meringkuk ketakutan. Boy begitu meringas dan menyeramkan jika seperti ini. Boy memukul orang itu hingga tidak berdaya. Orang itu memakai pakaian serba hitam dan topeng hitam. Langsung saja Boy menginjak dada orang itu. "Udah Boy, udah. Kita pergi saja dari sini," ucap Bunga yang memeluk Boy ketakutan. Lalu Boy mengangguk mengelus kepala Bunga. "Ayo kita pulang," ajak Boy menggandeng tangan Bunga. Bunga hanya menurut saja. Boy meninggalkan tempat itu dengan emosi yang masih meluap. "Boy, kita ke rumah sakit ya, luka kamu harus diobatin," titah Bunga yang melihat wajah Boy terkena tinju tadi oleh perampok itu. "Gak usah," jawab Boy. Kini mereka telah sampai di rumah maminya. "Gue obatin ya," ucap Bunga yang melihat pipi Boy prihatin. Boy hanya mengangguk. Bunga berdiri dan mencari kotak P3K di laci kamar Boy.
Setelah menemukan P3K, langsung saja ia duduk di samping Boy yang tengah menatap depan dengan tatapan kosong. "Boy," panggil Bunga. Boy menoleh lalu tersenyum. Bunga mendekatkan dirinya lalu meraih wajah Boy. Diolesi luka lebam berada di wajah Boy dengan kapas yang sudah dikasih alkohol. Boy diam tak meringis, seolah-olah luka itu memang tidak menyebabkan rasa sakit ataupun nyeri. Selesai mengobati luka Boy yang berada di wajahnya. "Apa ini gak sakit?" ucap Bunga. Boy hanya menggeleng. "Aku takut," cicit Bunga mengingat waktu di apartemen Boy juga datang perampok waktu itu. "Lo gak usah takut, ada gue. Gue janji akan jaga lo sekuat tenaga gue," kata Boy menenangkan. "Janji ya?" tanya Bunga memastikan. Boy mengangguk 2 kali lalu memeluk Bunga. "Boy," panggil Bunga. Cuma manggil doang," kekeh Bunga. Boy ikut terkekeh. "Is, lo ini," ucap Boy sambil menggusar rambut Bunga. "Boy, berantakan nih rambut gue," ucap Bunga menatap tak suka. "Hehehe, Bunga," ucap Boy. "Apa?" "Itu, apa sih Boy?" tanya Bunga kesal. "Gue ingin lo meluk gue lagi," ucap Boy cengir. "Is, yaudah sini," ucap Bunga sambil merentangkan tangannya dan memeluk Boy. Boy tersenyum sumringah dengan cepat ia membalas pelukan itu dan meletakkan kepalanya di culuk bahu Bunga lama. "Boy geli oi," kesal Bunga karena Boy mendekatkan rambutnya ke leher Bunga. Dinda, mami Boy, berniat ingin melihat Boy dan Bunga di kamarnya. Saat telah sampai di kamar Boy, dia melihat Boy dan Bunga berpelukan. Langsung saja Dinda berlari memisahkan mereka berdua. "Apa-apaan kalian ini?" malah Dinda sang mami. "Mami, kan udah bilang jangan kalian lakukan itu dulu," ucapnya tegas. Sedangkan Boy menatap sang mami malas. "Apaan sih, ini kami cuma berpelukan doang kok, gak lebih," jawab Boy kesal. "Iya berpelukan doang, terus nanti kebablasan," ucap sang mami. Bunga hanya diam menunduk. Dia merututi menyesal karena telah menuruti maunya Boy tadi. Iya deh, kami gak akan peluk-peluk lagi," kesal Boy dan beranjak ke atas kasur dan pergi merebahkan badannya. "Hus," ucap sang mami menghembuskan nafasnya sambil menggeleng-geleng. "Maafin kami ya Mi, kami gak akan lakukan lagi," ucap Bunga gak enak. "Iya, Mami cuma mau ingatin aja, kalian masih sekolah nak," ucap sang mami dan mengelus lengan Bunga.